Udah, kita mulai. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Hari ini ganteng ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sekali. Ada mungkin yang bertanya-tanya, hari ini kok beda sih suasananya? Iya nggak sih? Iya, kan? benar. Iya. Tapi sebelumnya mau dikasih tahu dulu nggak sih narasumber hari ini siapa? Bagusnya kasih tahu. Bagusnya kasih tahu. Oke, rekan pembangunan Aceh, sebelum kita masuk ke set pertama untuk ngobrolin tentang benda yang sudah ada di sini, apa sih ini, nanti kita cari tahu, tapi jangan lupa untuk follow di Instagram kami di Bapeda Aceh dan juga Twitter, Facebook dan juga YouTube. Jangan lupa klik share. Gratis kan? Bener. Iya, nanti harus kalau itu. viewernya kalau banyak itu kita traktir pizza deh. Iya, benar. Setuju. Oke, rekan pembangunan Aceh, hari ini kita kedatangan Om Chandra Irani SPMM atau yang sering disapa dengan John Kapur. Iya, benar. John Kapur Irani. Wait, sebentar. Iya, Kenapa dipanggil John Kapur? Apakah Anda orang India? Keturunan India sebenarnya. Yang Dari keberapa? ibu, benar. Kalau di tanaman F1-nya. F1. Keturunan, artinya memang orang tua memang dari sini, dari dulunya. Iya. Jadi nenek dimasukin Islam di sini sama kakek dulu, di pesantren Lambu dulu. Oh, tahun berapa itu? Iya, nenek tahun berapa ya? Nenek masih muda dulu. Nenek masih muda. Ya pokoknya Om Chan ini kalau yang sering sebut John Kapur Irani, ini memang nama asli Irani ujungnya itu? Iya, itu memang Irani. Oke, tapi by the way selamat ya atas kelahiran anak keduanya. Sudah sepasang ya? Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jangan berkaca-kaca dulu, kita nggak ngomongin soal keluarga dulu. Siap. Ya kan? Oke, Om Chan ini izin ya, dia panggil Om Chan ini sekarang bekerja di Humas Bapeda Aceh sebagai instruktur drone ya. Pria kelahiran 19 September 51 tahun yang lalu. Iya benar. udah berumur. Sudah lanjut. Sudah lanjut usia. Kok kaku? Renggangin dulu dong. Alhamdulillah. Om, kita kan ngomongin tentang drone ini. Kalau dari masyarakat Aceh sendiri di kalangan anak-anak muda kan memang udah populer ya, lumayan di kalangan anak muda. Karena juga untuk memudahkan sebuah pekerjaan seperti pemetaan GIS ya. Kalau dulu GIS ya, benar ya. Itu juga sudah sangat terkenal di dunia anak-anak di populernya tahun 2016. Banyak yang digunakan ya? Iya. 2015 sudah ada beberapa, 2016 sudah mulai rame di Aceh. Udah rame di Aceh. Kalau Om John ini orang yang pertama kali mendapat sertifikasi atau gimana? Boleh cerita sih? Saat itu karena untuk mendukung pekerjaan nih, masih ada di kita ini masih ada unit pemetaan. Jadi untuk mendukung pekerjaan itu rekan-rekan ini sudah ambil sertifikasi semua. Sertifikasi. Jadi macam-macam. Ada sertifikasi GIS. GIS kita bilang dulu GIS, Geographic Information System. Tapi kok kita bilang bukan gitu. GIS itu gambar indah sekali. GIS gambar indah sekali. Punya pengalaman nanti ya. Jadi untuk mendukung pekerjaan kawan-kawan, karena kan sumber data peta itu ada dari foto udara. Salah satunya bisa kita gunakan dari drone. Jadi karena rekan-rekan sudah ngambil sertifikasi GIS itu, apa salahnya saya untuk ngambil sertifikasi drone-nya untuk post processing dari foto udara tersebut gitu. Jadi itu awal-awalnya. Jadi awalnya juga sebelum bekerja ini adalah hobi. Benar. Dari tahun berapa? Dari umur berapa maksudnya menggeluti hobi ini? Kalau drone ini dari 2015. Tapi kalau fotografi itu dari pasca tsunami saya sudah mulai fotografi. Oke, cerita dong GIS, gambar indah sekali. Katanya punya pengalaman ya? Katanya apa, ngintip orang mandi? Oh gini, nah itu satu yang konyol bisa dibilang ya. Karena awal-awal itu sebelum ngambil sertifikasi nih, jadi kita masih terbang suka-suka tanpa izin segala macam kan. Jadi ada pekerjaan kita membuat satu peta sentra produksi UMKM dulu lah. Sudah lama sekali. Itu kebetulan lokasinya itu di Aceh Utara. Nah kebetulan kita kulonwonnya itu, assalamualaikum, cuman sama kalau kita di sini tuh Gampung aja sih. Iya. Tuh Gampung, jadi di situ saat nerbangin drone itu udah sukses. Jadi misi sudah selesai. Begitu sudah mau masukin koper, nah datanglah anak-anak sama emaknya. Bilang, itu tadi ada yang lewat-lewat di atas kamar mandi saya, katanya. Kamar mandinya nggak ada atap. Kamar mandi saya jadi bingung kan. Mungkin drone saya ya. Itu tadi ada benda pokoknya, katanya.
Iya, yang benda tadi itu pesawat drone saya. Tolong dihapus, itu ada foto emak saya lagi mandi katanya. Itu satu hal yang konyol banget menurut saya ya. Karena pada saat itu kita belum tahu tuh ketinggian maksimal berapa, terus minta izinnya gimana gitu. Itu pengalaman yang amat konyol gitu menurut saya. Dan itu sampai sekarang masih kita ingat. Jadi kalau untuk para donor yang hobi-hobi itu jadi meme juga sekarang gitu. Pasti yang hobi-hobi drone ini pasti juga inti-inti orang mandi gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk keseharian nih kan awalnya berangkat dari hobi. Sebenarnya manfaat yang bisa didapat Om John di menerbangkan drone itu apa sih? Oh, banyak sekali. Drone ini selain juga untuk multimedia, bisa juga untuk mendukung perencanaan. Kalau di kita di sini, seperti kalau dulu itu drone ini kita gunakan untuk home production kah, foto, video, dan layar lebar segala macam. Tapi untuk mendukung perencanaan, bisa buat drone itu tuh kita buat pemetaan nih, pemetaan. Contoh kita mau menentukan suatu areal pembangunan rumah sekolah. Kita kan harus tahu nih, rumah sekolahnya berbandingan dengan penduduknya berapa, samping itu bisa kita buat dengan buffer area di GIS gitu. Tapi untuk produk utamanya itu kita tetap harus pakai untuk peta kerjanya, tetap harus dari pemetaan dibuat dari drone ini. Malah banyak tidak harus dari drone. Banyak contoh dari Landsat segala macam, itu banyak sumber-sumber. Tapi ada keuntungan dan kekurangan yang foto dari drone ini. Pertama kita bahas keuntungannya dulu. Keuntungannya itu foto yang dihasilkan dari drone ini bebas tutupan awan. Oke. Bebas tutupan awan. Terus satu lagi, kondisi yang direkamnya itu kondisinya real time saat ini gitu. Nah, kekurangannya drone ini daya jelajahnya rendah. Gitu. Jadi areal yang bisa difotoin itu sedikit. Gitu. Kalau kita bisa terbang mungkin 20-30 hektar bisa. Tapi ya dengan ketinggian tertentu. Nah, permasalahannya sekarang ketinggian itu juga dibatasi gitu. Maksimal? Dulu di Permenhub 90 nomor 90 tahun 2019 itu ketinggiannya 150 meter maksimal untuk sipil. Untuk penggunaan sipil 150 meter. Terus sesuai dengan perkembangan zaman itu berubah. Nah, jadi dilihat juga unsur-unsur safety-nya, jadi diturunin. Ada perubahan Permenhub itu, sekarang jadi Permenhub, kita pakai Permenhub yang 37, nomor 37 2020, itu ketinggiannya sekarang 120 meter. 120? Itu merupakan titik aman untuk kita terbang. Kalau terbang lebih tinggi bisa kan? Bisa. Lebih tinggi lagi bisa? Bisa. Tapi? Ada prosedurnya. Kan nggak ada yang tahu nih, kita kan nerbangin aja nih. Bisa memang kita seperti itu, tapi itu kan berisiko. Pertama, berisiko terhadap kita sendiri, berisiko terhadap alatnya, berisiko terhadap orang lain. Kalau menimpa orang lain itu kalau nggak salah saya ininya ya, terkena pasal penyiksaan itu. Jadi 1 tahun penjara dan denda 500 juta. Oke, kena orang lain, artinya itu jatuh. Maksudnya. Iya, benar. Ngomong-ngomong jatuh ataupun lost signal, kemarin teman kita ada yang hilang juga drone-nya kan? Ada sih rekan kita di sini. Iya, itu cerita kok bisa lost signal gitu sampai dia hilang terus dibantu sama anak kampung situ kan? Gini, drone itu memang ada kekurangan ya. Secara teknis memang dia bisa terbang sampai 6 atau 7 km. Jauhnya. Tapi itu ada kondisi tertentu yang tertutup dengan kadang-kadang tajuk-tajuk pohon, gedung-gedung tinggi. Nah, dan sinyal itu tidak tembus ke situ. Jadi ada yang baru 2-3 kilo, gitu. Itu drone-nya sudah lost sinyal. Lost sinyal itu kita nggak perlu takut gitu. Closing apa? Lost sinyal. Okay. Lost sinyal itu kita nggak perlu takut. Kenapa? Tapi pentingnya satu gini ya, begitu kita beli drone itu pertama sekali, setting dulu, semuanya. Ada home point namanya. Ada home point. Jadi saat drone itu terbang, kita terbang nih, lost sinyal. Kita bisa tekan home point-nya, jadi dia yang mengingat gitu. Ada bawa remote-nya nggak? Ada nggak? Ada tuh di situ. Benar itu. Kita bayang-bayang doang gitu bener, kan. Benar. Jadi sekaligus saya juga bisa ikut. Edukasi. Serius nih, habis benar. Siap. Walaupun nggak punya drone, pinjam punya Om Chan. Oke ya.
Selagi lagi diambil remote kontrolnya, sekali lagi nggak bosan-bosan juga kalau kita untuk ingetin follow di Instagram kami, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Viewernya harus banyak kali ini ya. Nah, ini dia. Sip, terima kasih. Om, silakan Om dijelaskan ini apa. Ini kan Tia memang nggak tahu sama sekali. Iya, benar. Kalau yang saya bilang tadi, home point. Ya, Home point itu ini. home point. Home point. Artinya dia mau sejauh apapun dia balik lagi. Gitu. Kalau kita pencet, jadi saat dia terbang gitu, drone ini sebelum terbang, kita tunggu dulu, dia koneksikannya dengan hingga dia dapat kalau nggak salah saya 9 bisa lah ya, 9 titik GPS-nya, titik GPS-nya, jadi nanti dia baru muncul home point recorded. Gitu. Sebelum home point recorded itu, pemberitahuan itu kita nggak usah terbangin dulu, sabar aja gitu, sabar sampai dia dapat berapa sinyal satelitnya. Nah, itu baru kita terbangin. Dan si drone ini ngerekam gitu loh. Ngerekamnya juga ada 2 cara. Apakah dia ngerekam di mana dia terbang, dan satu lagi di mana posisi remote-nya. Oke. Nah, jadi itu tentunya kita setting dulu sebelum kita terbang. Gitu. Koneksinya berarti dengan handphone kita. Iya, benar. Handphone kita ditaruhkan di sini. Tapi ada produk tertentu yang sudah menyediakan displaynya sendiri. Iya. Memudahkan kita. Oke, ini juga cocok sekali Om untuk teman-teman yang baru belajar nerbangin drone ya. Jadi selain bisa belajar secara otodidak juga bisa kan Om? Bisa diajarin sama teman begitu kan. Kalian juga perlu nonton Bacrit kita di sini. Ini kita udah dapat ahlinya sebagai pilot drone. Iya. Ya dari Bapak Dayang, Humas Bapak Dayang pastinya, instruktur drone malah. Om, pengen lihat kalau tanpa diterbangkan ini bisa nggak? Kan pengen lihat juga nih hidupnya bagaimana. Boleh. Kita coba cek pakai HP Om Chan. Oh, maksudnya diterbangin? Oh, enggak, maksudnya dia tanpa diterbangin ini bisa berputar nggak sih Om? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, kalau ini juga punya Om Chan dua-duanya? Inventaris kantor. Inventaris kantor, bukan punya saya. Saya kan kerja di sini. Meskipun saya punya juga di rumah. Oh, punya juga. Ada berapa sih? Rahasia. Jadi selain pemetaan bisa membantu segala macam kayak perluasan apa ya tadi ya, kayak masjid gitu ya, pembangunan masjid. Oh iya. Pemetaan tanah wakaf untuk kuburan kampung nih Om Chan nih pahalanya banyak ini. Jadi gini, selain pekerjaan rutin harian di kantor, saya juga punya maksudnya saya anggap sebagai sedekah profesi gitu. Karena kita bergerak di bidang ini, apa salahnya kita berbuat sesuatu untuk umat, untuk masyarakat juga. Contohnya yang udah pernah saya buat, kita ada pemetaan wakaf untuk kuburan kampung. Satu lagi pelebaran tanah untuk masjid, untuk masjid. Jadi dipetakan dulu di seputaran masjidnya, nanti rumah-rumah mana yang bisa dibebaskan untuk pemakaian untuk tanah masjid. Gitu. Selain itu pernah membuat peta desa. Peta desa itu secara free itu juga kita berikan kepada desa masing-masing gitu. Bentar dulu, kenapa sih untuk menggunakan jasa pilot drone itu katanya harus bayar mahal? Tadi kan Om cerita ini juga ada sedekah profesi gitu. Iya benar. Maksudnya gini, untuk mendapatkan sertifikasi itu memang apakah semahal itu sampai ada juga loh pilot drone itu dia kayak ngasih harganya sendiri Om? Oh, itu semata gini, resiko yang diemban sama pilot drone ini lebih besar, makanya mungkin mereka menetapkan harga yang agak tinggi. Gitu. Sementara kalau kita nggak bisa bilang harga, susah juga ya kita bilang. Tapi ya kalau yang sudah pro gitu, yang sudah mengerti kekurangan dan kelebihan, gimana bahayanya kita pakai drone ini, liputan segala macam, itu pasti kita agak hati-hati terbangnya. Dan untuk hati-hati itu juga pasti mungkin dong dengan biaya yang murah gitu. Risiko juga besar. Benar, kecuali kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Contoh, kita lakukan untuk peliputan banjir, bencana alam, kebakaran segala macam. Nah, itu juga saya juga pernah terlibat untuk itu. Jadi itu memang pekerjaan-pekerjaan sosial itu kita tidak boleh menetapkan harga. Anggap aja itu sebagai sedekah profesi kita gitu. Dan itu
Hingga kini masih berjalan. Kalau sekiranya ada yang minta bantuan untuk itu, saya siap kok, nggak masalah. Wih deh, pengen kita ikut jadi latihan jadi pilot drone. Oke, boleh, nggak apa-apa. Yang penting ngopi. Ngopi aja gitu. Oke, Om, ada beberapa tempat-tempat yang dilarang pastinya. Benar. Boleh cerita, jangan nanti teman-teman dari kita ini kan, yang penting asal aja lah, asal asik aja nerbangin. Dalam menerbangkan drone itu ada tiga daerah yang kita hindari bagusnya. Yang pertama itu prohibited area, itu kawasan terlarang memang. Contohnya seperti Istana Negara. Istana Negara Presiden itu kita nggak boleh terbang memang. Dan yang kedua itu restricted area, itu area yang terbatas. Itu seperti kawasan militer. Kawasan militer, asrama, tempat latihan, termasuk juga TNI Polri juga gitu. Jadi tempat-tempat itu bukan berarti kita nggak boleh terbang gitu loh. Boleh terbang tapi ya dengan izin gitu. Dengan izin, mungkin ada kebutuhan seperti saya bilang tadi, mungkin mau buat pelebaran lagi atau apa, itu kan kita harus terbang gitu. Harus melihat kondisi realnya gimana gitu. Satu lagi itu kan dua tadi ya. Prohibited, restricted, dan satu lagi KKOP, Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan. Nah, ini yang rekan-rekan biasanya lupa dengan itu. Karena apa? Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan itu radiusnya 15 km dari bandara. Jadi contoh kita di sini, di Belang Bintang, Bandara SIM, itu kan jauh tuh sana. Tapi sampai ke Banda Aceh itu, area KKOP-nya itu sampai ke Banda Aceh. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan. Nah, di sini kita balik lagi seperti aturan yang tadi. Nggak boleh terbang di atas 120. Kita kan pakai yang baru nih, Permenhub yang baru. Nah, tapi kalau kita mau terbang kan ada izin gitu. Ya, bersurat aja dulu minimal ke Airnav gitu kan. Kita lakukan, bilang nih, kita mau terbang di kondisi sekarang contoh ya. Saya mau buat liputan contoh di Simpang 5, mungkin ada demo segala macam, ya kan? Itu kan biasa itu, Simpang 5, DP itu pasti ada demo sering. Kita bisa terbang, lapor dulu ke sana, gitu. Tapi prosedur laporannya kan kalau resmi secara video 14 hari. 14 hari sebelum kegiatan kita harus lapor. Saya mau terbang di sini, ketinggian sekian, koordinatnya sekian, dan berapa kali terbang dan berapa lama kita terbang. Itu kita tuliskan lengkap gitu. Tapi kalau kita nggak ada dasar mahirnya kan nggak mungkin diberikan izin terbangnya. Nah, berarti dilihat juga sih orang ini. Dilihat juga. Iya, dilihat juga. Makanya dengan dianggap kita mahir, ya belajar tentunya kan. Setelah mahir, ya kita harus ikut sertifikasi. Sertifikasi itu bukan cuma menjelaskan tentang kemahiran kita itu loh. Poin-poin kemahiran itu dijelaskan juga ada 12 aeronautical knowledge di situ kita terkait dengan cuaca di situ, cuaca, angin, dan segala macam yang berhubungan dengan keselamatan. Ada juga di situ terkait dengan ini loh, angin curah hujan itu. Nah, itu juga berbahaya. Kan ini kan riskan kalau hujan. Iya. Berarti kita emang harus tahu dulu ramalan cuaca hari ini bagaimana kalau untuk menerbangkan drone-nya. Biasanya ada aplikasi yang untuk forecast-nya ada. Kita kan selama ini di HP kita udah punya semua nih. Forecast itu kan yang untuk apa sih namanya forecast? Ramalan cuaca itu ya. Soalnya nggak tahu bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Nah, misalnya nih Om, kayak tadi kan ceritanya biasa nih di Simpang 5 kita ada apa sih, ada demo kita pengen terbangin drone. Benar-benar. Tadi saya missing itu. Itu kan dadakan ya? Dadakan ya? Benar-benar. Nah, kan izinnya gimana itu? Nah, kalau izin di lokasi kan sama kepolisian pastinya kan. Tapi untuk izin terbang tetap harus menuju ke sana. Jadi kita perlu kontak di sana. Kenapa? Kita perlu kontak Lanut di sini gimana? Terus Airnav-nya. Karena Airnav itu kan mereka yang mengatur jalur-jalur terbang pesawat gitu. Nah, tadi Om Chan ada cerita, ada ngejelasin durasi terbangnya, dibatasi. Itu kan tertulis semua dalam surat izin. Benar. Kalau kita melewati batas jam terbang itu, resiko apa ya namanya? Hukumannya, punishment-nya apa? Itu mengacu gini. Kalau kita tuh terbang di area KKOP nih,
Sanksi yang kita itu 3 tahun penjara, 1,5 atau bayar denda 1,5 miliar. Wih, Nah, besar itu. besar loh, luar biasa. Oh, uangnya Bayarnya pakai daun kali ya? banyak itu. Itu uang beneran loh. Tadi nggak loh. Satu. Iya benar, maksimal, oke, maksimal. oke. Aduh, bisa beli pizza berapa kotak itu ya? 5 lagi ya. Ngode lagi, ada yang mau nanya nggak sih? Ini kan abang-abang ini juga satu profesi juga dengan Om Chan ini, Siap. ayo dong ya. Sambil kita nungguin, mau nanya apa. Jadi gini Om Chan, apa untuk terkait keselamatan teman-teman yang belum paham betul bagaimana prosedur untuk menerbangkan drone. Ini kan ada namanya, kita beda kan kalau kita menerbangkan pesawat. Oh benar. Pesawat asli itu kita harus dicek kesehatannya juga. Ini tadi kebacanya ada harus dicek, harus meyakinkan tidak terlibat narkoba. Benar. Tidak. Kok bisa? Ini kan cuman pakai remote control Oh doang. iya, itu terkaitan dengan gini. Pemakaian narkoba dan alkohol itu mempengaruhi refleks kita. Refleks kita dalam melakukan sesuatu. Contoh, apalagi kalau kita melakukan suatu keputusan tanpa sadar ya, di bawah pengaruh alkohol kan susah. Iya. Nah, jadi pilot-pilot itu untuk domestik nih, domestik nasional kita ada ukurannya. Kalau itu kadar alkohol di dalam darah itu tidak boleh lebih dari 0,04 mili. Terus 8 jam setelah beliau minum nih, contohnya nih, minum. Saya minum malam ini nih, jam 8 malam gitu. 8 jam kemudian beliau terbang gitu. Tapi kalau dalam kondisi darahnya itu masih ada kadar alkoholnya mereka juga nggak bisa terbang gitu. Jadi dua indikator itu. Oke. Malah kalau nggak salah internasional ada yang 24 jam gitu loh. 24 jam yang batasan itu minum alkoholnya itu. Jadi apa, berpengaruh pada saat kita mengambil kebijakan, keputusan, apalagi saat emergensi. Oh iya, benar sih, benar-benar. Itu kan alam sadar kita kan melakukan sesuatu. Nah, kalau kita di bawah pengaruh narkoba dan alkohol, saya rasa apa yang kita pilihkan keputusannya pasti salah dong. Iya. Iya kan, bersiko sama orang lain. Ini mending saya cuma pakai ini. Yang korban saya, alat saya, dan orang satu di bawahnya. Nah, kalau pesawat loh, satu pesawat gara-gara saya satu pesawat mati. Gimana dong? Iya kan? Jadi kalau untuk penggunaan juga drone memang harus diperhatikan juga ya? Iya. Dan satu lagi, kalau bisa cukup tidur lah, minimal cukup tidur. Wih, aduh. Dengan cukup tidur kan kita bisa fokus kerjaan. Apalah daya saya yang tidurnya terus. Om, Apa itu? Gimana? ini kenapa bisa dilipat? Ini kan Tia nggak ngerti nih. Oh, Om. iya, iya. Jelasin dong. Banyak juga sih teman-teman rekan pembangunan yang nggak paham. Silakan, Om. Ini sebenarnya ini sebenarnya untuk meringkaskan aja. Tipe yang ini memang bisa dilipat. Oke. Iya, kita bawa juga untuk travel lebih mudah gitu karena bentuknya lebih ringkas, lebih kecil gitu. Nah, coba ini kita buat travel kemana-mana, tasnya aja segede gaban gitu. Tadi aku pikir yang ini Om tas. Tasnya segede gaban, kalau ini tuh juga bisa simple ya? gitu. Travel malah ada yang lebih kecil lagi kok dari ini. Om, Nah, gimana? Hanya untuk Tia saja. Jadi kan biar nggak kelihatan nggak ngerti ya, masa udah kerja di Bapeda nggak ngerti. Gimana? Nah, gimana sih cara hidupinnya pertama kali harus apa? Pertama kali, ini kan juga edukasi ya untuk teman-teman yang lainnya. Silakan Om. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu setelah membaca Bismillah? Hidupkan aja dulu contoh. Tapi yang pertama lepaskan ini dulu ya, kelamnya. Oke. Sama ini juga sama gitu. ya? Benar. Yang besar aja ya kan? Yang besar aja ya, kayaknya deh. Yang kan punya lebih, kantor. Kayaknya lebih aman yang besar deh daripada yang Ini kecil. yang mana sih ini maksudnya? Oh iya, gimbal kelamnya. Bentar. Itu salah-salah kita. Ini bisa patah. Oh, hampir aja. Tamat riwayat saya. Oke. Andi di sini ada yang pada ngerti nggak? Kakak ngerti? Nggak? Ih, rugi kalian kerja di sini. Nggak apa-apa, nanti kita belajar. Nggak pengen jadi pilot drone. Jadi, maunya? Ada pramugarinya males. Oh iya benar. Pramugari itu satu kekurangannya. Pilot drone ini nggak punya pramugari. Jadi Memang satu yang belum saya jelaskan. Iya, Pilot benar. drone ini dalam bekerjanya ada satu teman namanya. Meskipun dia nggak punya pramugari, tapi dia punya teman satu namanya observer. Observer. Apa itu? Observer itu yang memantau pergerakan drone-nya nih. Contoh, saya kan ngelihatnya di display, ya kan? Ya, display segala macam notifikasi di display. Nah,
observernya yang lihat pergerakan drone-nya gimana. Nah, itu jadi sekiranya ada lokasi tertentu yang kita nggak bisa lihat lagi nih. Kita perlu observer yang sana yang jauh tuh. Jadi kontak kita tuh dengan alat komunikasi yang lain. Berarti dia harus pergi jauh. Iya, benar. Bukankah tadi Om Chan sudah menjelaskan di remote control tuh ada namanya tombol apa? Benar, home point. Oh, home point. Kan bisa pakai itu juga, Om. Home point itu bisa sih sebenarnya. Tapi observer ini kan bisa bantu kita. Contoh nih, seperti pilot dan co-pilot. Nah, observer ini seperti co-pilotnya. Jadi yang mendengar, contoh nih, saya kan mau hidupin ini nih, power. Bukan saya yang hidupin, observernya. Observer yang hidupin, cek radio, cek kalau sekarang kita pakai radio, baling-baling, propeller cek, baterai cek, GPS cek berapa, jumlah GPS, GPS berapa lognya. Terus saat kita terbang, kita nggak boleh terbang langsung dari hidup langsung terbang tinggi, nggak bisa, nggak boleh. Bukan nggak bisa, bukan nggak bisa. Tapi bagusnya untuk amannya kita, alat dan orang sekitar, begitu diterbangkan, terbang dulu 1 meter gitu. Observer kita dengar gitu, ada bunyi aneh nggak di dalam propellernya. Saat dia terbang itu kita dengar nih, oh normalnya gini nih suaranya. Nah kalau suara-suara aneh, ya udah nggak usah terbang aja, beresiko. Oke. Nah biasanya kerusakan waktu kita terbang ini, kerusakan yang paling sering terjadi yang dihadapi sama pilot drone apa, Om? Kerusakan yang kecil-kecil yang sering terjadi biasanya gimbalnya loyo. Biasanya gimbalnya loyo loh, letoy kok bahasa kita. Saat terbang nih, saat kita terbang nih, kita nggak sadar nih kan, kita nggak sadar terbang udah jauh-jauh ke sana. Tiba-tiba pas mau ngerekod, kameranya letoy ke bawah, nggak mau berdiri dia. Nah itu kan hal yang konyol gitu. Tapi harus turun lagi kan dia? Harus turun lagi, restart lagi. Untuk restart lagi baru nanti. Contohnya nih, ini ya. Kita hidupkan. Ya. Nah. Apa nih, siap Om? bekerja. Siap bekerja kayaknya. Nah. Fokus loh. Pasti mikirnya lain loh nih. Tegak dulu baru bekerja. Seru. Oke. Kemudian, ini untuk memastikan kalau kameranya sudah siap. Sudah ready. Sudah ready. Lain? Nggak ada salahnya. Jepret aja dulu sekali. Jepret dulu sekali lihat. Oh, berarti ini sudah ngerekam loh foto atau video, cekam sekali. Baru ready untuk terbang. Aplikasinya dari HP, mengaplikasikannya? Ya, lewat HP. Jadi untuk kayak rekam aja dulu, capture aja dulu tuh dari HP? Dari HP. Instruksinya semua kita gunakan dari HP. Oke, sip. Ini keren nih, tapi nanti kedepannya bisa lah di set kita harus outdoor ya sesekali ya, Bang? Yuk, rame-rame kita outdoor. Boleh nih, gitu yuk. Kan. Om. Demo. Iya demo, benar-benar. Om, pengen tahu selama ini kan kerja nerbangin kan butuh tadi observer ya? Observer, iya. Paling sering kerja dengan siapa yang di sini? Dengan Maimun. Maimun juga salah satu rekan kita yang sudah ikut sertifikasi. Dulu kalau nggak salah sertifikasinya tahun 2020. Sini Mun, harus lihat sekali. Nah, ini rekan kita Maimun nih. Iya, ini dia. Se-struggle apa beliau diajak kerja sama? Alhamdulillah 99% udah jadi pilot juga gitu. 1% lagi takut error gitu. Kekonyolan apa sih yang paling terjadi? Yang sering terjadi di lapangan, suka ada tuh kadang nggak pas partnernya gitu. Bentar, saya matikan dulu. Duduknya gitu amat. Bentar, matikan dulu. Lesehan aja. Kayak gini. Kita ini berdua gini nih. pernah liputan. Kita pernah liputan berdua nih kan. Pernah liputan berdua. Tapi kadang kita juga ya karena liputannya itu bersifatnya dadakan gitu, dadakan. Jadi cuman bisa Pak, kita terbang segini loh, Pak. Kita terbang sekian jam sekian. Udah oke lah, sekedar pemberitahuan aja. Nah, saat terbang itu banyak hal-hal lain. Contohnya nih, saat kita terbangin ada gangguan-gangguan dari elang gitu. Nah, kan beliau panik nih. Iya. Panik. Itu ada elang tuh di sana. Saya kan nggak lihat. Saya kan lihatnya di sini. Beliau kan observernya. Kekeran kayak apa kayak kan gitu. Itu tanggung jawabnya beliau gitu. Jadi pernah nabrak burung juga? Beliau paling sering gitu. Beliau paling sering gitu untuk itu. Oke, Bang, cerita Bang, ini Om Chan gimana sih waktu ngasih instruksinya jelas nggak sih? Jangan-jangan gagal dia jadi nabrak burungnya. Malah disalahinnya Bang Maimun kan? Jelas. Kita di waktu ngambil sertifikasi
semua instruksi itu harus tertulis. Ya, misalnya misalnya seperti Bang Chan bilang tadi, cek kondisi baterai segala macam, memori, baling-baling. Nah, termasuk itu tadi memori, kamera, controller semua. Gimbal yang letoy lagi loh jangan. Karena pernah kejadian waktu sudah terbang, kameranya tuh letoy sendiri. Oh gitu. Itu biasa apa ya? Itu normal berarti terjadi. Normal terjadi. Normal ya. Karena Sering itu- malah, karena sering kan, malah. elektronik kan kadang-kadang mungkin pengaruh cuaca, mungkin angin segala macam. Iyalah kan kita juga ada human error-nya kan. Iya. Oke, terakhir nih Bang Maimun. Apa yang harus diperhatikan bagi pemula pilot drone? Silakan. Kasih banyak. Keselamatan apa namanya? Nah. Yang harus diperhatikan itu adalah keselamatan terbang. Itu yang pertama. Pakai sabuk. Enggak harus pakai sabuk. Jadi bagusnya ikut sertifikasi lah. Karena kalau dibilang jago terbang, semua jago terbang. Tetapi untuk aturan dan keselamatan terbang itu nggak semuanya orang tahu. Jadi kenapa harus ikut sertifikasi? Karena selama mengikuti sertifikasi itu, selama 3 hari itu semua aturan dijelaskan. Jadi karena kalau untuk terbang udah pasti jago semua. Ya itu dia. Kalau ada teman-teman yang mau ikut sertifikasi, kemana mereka harus daftar atau cari informasinya? Biasanya nanti ada flyer-flyer yang dibuat. Biasanya terakhir kapan? Terakhir kalau di sini tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Yang dari Fasi. Itu nanti biasanya mereka akan beritahu kapan, misalnya di Aceh kapan gitu. Tapi biasanya juga informasinya itu di medsos ya? Di medsos biasanya. Iya. Atau nanti di komunitas-komunitas. Oh ya, masuk ya. Karena Om Cha juga termasuk dalam komunitas. 2 komunitas ya? Kalau Bang? Ketua nih. Abang juga masuk di situ. Iya. Masuk. Ada di Aceh ada 2 komunitas besar. Yang apa sih namanya? Aceh Squadron dan Aceh Flight Forum. Iya, Flight Forum. Nah, di situ jumlah pesertanya sudah lumayan banyak, rumah member-membernya itu. Yang Aceh Squadron ada sekitar 85-an orang, yang Aceh Flight Forum itu sekitar 150-an gitulah. Itu dari kalangan anak-anak muda atau bapak-bapak? Anak muda, kalau Aceh Squadron ini lebih simpel. Lebih simpel. TNI Polri di situ, masyarakat sipil di situ, dan kalau Aceh Flight Forum lebih besar lagi. Kenapa? TNI Polri di situ, komunitas kecil-kecil yang lain di situ, termasuk juga yang jurnalis. Jurnalis juga ada di situ. Bisa lah berarti ya. Jadi komunitas besar memang. Nggak punya drone boleh? Boleh. Oh, boleh. Kan Ya, nggak apa-apa kita bergabung untuk cari ilmu kan. Oke. Oke lah, terima kasih banyak ya Om Chan, Bang Maimun. Baru perdana masuk geser. Oke, kita nanti ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa sekali lagi rekan Pembangunan Aceh di YouTube kita harus view-nya harus banyak nih kali ini. Benar. Pecah telur. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih Bang, Anda keren sekali ya. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada closing, lupa, sorry. Bentar. Iya. Satu yang perlu diingat ya rekan-rekan, langit itu adalah tempat yang luas gitu. Tapi nggak ada celah untuk kita melakukan suatu kesalahan. Untuk itu, ayo kita belajar agar kita bisa terbang terus, terbang aman, dan jangan lupa satu, jauh di langit, dekat di hati. Wih, keren tuh. Si Om.